Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, AP2, change, AP2, komitmen, AP2, collaboration, AP2, yes we can. Dan seluruh rekan-rekan Askar Bertuah yang saya cintai dan saya banggakan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini apel siap yang kelima lah ya, setelah kita lakukan. Sempat terhenti kemarin, kita sudah 4 kali berturut-turut, mungkin diselingi oleh bulan Ramadan, dan begitu masuk ada beberapa aktivitas, termasuk juga ada kunjungan dari CTG, lalu berturut-turut juga kemarin ada beberapa kegiatan silih berganti, jadi mungkin baru kita bisa lakukan lagi pada pagi hari ini, yang mana merupakan salah satu implementasi dari program budaya kita, siap, yaitu aktualisasi akhlak, yang salah satu bentuknya adalah dilakukannya apel setiap Senin pagi untuk mengecek kesiapan atau bagian dari lagi-lagi terus kita mengaktualisasi core values akhlak dalam kehidupan kita bekerja dan untuk menjadi bekal kita dalam melaksanakan kegiatan bekerja. Ini rekan-rekan, seingat saya memang sudah kemarin ada 3 core values yang kita coba reminds kembali, karena yakin ini adalah suatu program atau program budaya yang sudah kita lakukan hampir 2 tahun berjalan, dan tugas saya di sini adalah terus melakukan menginternalisasi dan mendorong untuk aktualisasi dari core values akhlak itu sendiri. Setelah amanah kompeten harmonis, mungkin pada minggu kali ini saya ingin coba mengedepankan salah satu nilai core values akhlak juga, yaitu loyal, yang salah satu kalimat afirmatifnya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dedikasi di sini menurut saya adalah sesuatu hal yang perlu kita bangun dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita lakukan dengan membayarnya, tidak bisa kita lakukan dengan menjadikan, karena ini adalah modal untuk menjadikan suatu karyawan memiliki suatu loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Berangkatnya benar apa dari kalimat afirmasi itu adalah pertama dedikasi, dan ditekankan lagi di situ ada suatu semangat atau pengkhususan kemana dedikasi itu diarahkan, yaitu ke bangsa dan negara yang diutamakan. Dedikasi menurut saya ada 3 hal di sini. Kata kuncinya pertama adalah pengorbanan, sacrifice. Di sini ada semangat pengabdian dan tentunya totalitas yang harus kita lakukan untuk perusahaan yang kita cintai. Apa yang harus kita korbankan di sini? Perusahaan tidak menuntut, dan terakhir tadi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, itu adalah sesuatu juga arah atau muaranya dari dedikasi tersebut yang akan kita berikan kemana, ya untuk bangsa dan negara ini. Bangsa negara ini tentunya juga diarahkan kepada kita Angkasa Pura sebagai salah satu agen pembangunan, sebagai salah satu badan usaha milik negara yang memang diamanatkan selain menjadi agen pembangunan, penggerak ekonomi, juga terus memberikan layanan yang terbaik, dituntut dan berkualitas dan memiliki daya saing, dan ujungnya dan tidak lupa hal yang paling penting, kita harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk negara. Itu adalah semangat dari kenapa kita lakukan atau kenapa kita utamakan core values akhlak ini untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Jadi di situ ada pengorbanan apa yang kita korbankan. Yang kita korbankan tentunya perusahaan tidak menuntut atau negara ini tidak menuntut nyawa kita untuk berkorban. Cukup dengan waktu, tenaga, dan pikiran yang harus kita lakukan, harus kita berikan, sumbangsikan semaksimal mungkin untuk perusahaan yang kita cintai ini, negara yang kita cintai. Lalu ada semangat untuk melakukan pengabdian. Pengabdian itu juga hadir dari niat tulus kita untuk mengabdi kebangsaan
Ini bukan mengabdi kepada pimpinan kita, bukan mengabdi kepada senior kita, aschief kita di sini, supervisor kita. Bukan. Karena yang harus kita abdikan diri kita ini adalah untuk negara dan kembali lagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Lalu terakhir kita harus melakukannya secara total, totalitas, tanpa batas, tentunya dengan segala semaksimal mungkin yang akan kita lakukan. 3 hal itu yang harus kita kontribusikan atau adalah modal kita untuk menjadikan kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, khususnya dalam kegiatan kita bekerja. Rekan-rekan, mungkin yang saya cintai, saya banggakan, saya melihat ada 4 hal yang harus kita miliki sebagai insan AP2, sebagai performers berakhlak, sebagai askar bertuah, untuk terus kita mengimplementasikan atau mengaktualisasikan core values akhlak, khususnya loyal dalam kehidupan kita bekerja sehari-hari. Pertama, semangat yang tinggi. Kita harus memiliki semangat yang tinggi pertama-tama. Itu adalah bekal utama. Ketika kita harus bekerja, kita harus antusias, kita harus energik, tidak kalau orang Jawa bilang kelmar-kelmar, kalau kata Pak MA kita harus satset. Pak Menteri juga seperti itu, melakukan sesuatunya. Tidak suka komplain, tidak suka mengeluh, apalagi mengeluh yang nantinya berdampak tidak terhadap diri kita sendiri, tetapi juga bisa berdampak terhadap rekan kita sendiri, rekan kita sekitar kita. Itu sangat tidak baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita terus bersemangat untuk perusahaan ini, karena ujung-ujungnya yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Terakhir juga kita harus siap berkorban waktu kita, tenaga kita, pikiran kita curahkan untuk perusahaan ini, untuk menjadikan kita menjadi salah satu insan AP2 yang selalu bersemangat dalam mengemban amanah, salah satunya mengimplementasikan core values akhlak loyalnya. Dan tentunya tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah bagian penting dari semangat yang harus kita miliki sebagai insan AP2, sebagai bekal kita mengimplementasikan core values loyal. Teman-teman PK di sini menurut saya adalah salah satu contoh. Terima kasih mungkin dedikasinya selama ini, kontribusinya. Kemarin juga, minggu kemarin persis kita didatangi 3 tokoh penting, Menteri Perhubungan, Direktur Utama kita dan Direktur Operasi, dan mereka apresiasi. Terima kasih buat teman-teman PK. Walaupun kita sama-sama tahu ini bukan tugas teman-teman PK semata-mata. Bang Benny sebagai leader telah menunjukkan bahwa menguasai semua seluk-beluk dari people, proses, facility yang ada di PK, dan bisa menunjukkan salah satu juga kontribusi loyal terhadap yang dilakukan teman-teman PK. Mereka mau masuk pada saat hari kemarin kunjungan 2 hari berturut-turut Sabtu Minggu. Dan sebenarnya bukan itu saja kalau saya lihat. Kemarin dipaparkan Bang Benny sekitar hanya 18 personil yang eksis di PK. Nah, ketika harus menepati alat-alat utamanya, tentunya hanya tidak bisa maksimal, hanya 6 atau sampai 7 orang setiap bertugas, atau 9 orang paling banyak. Apa yang dilakukan? Ya teman-temannya juga standby. Amit-amit gitu ya, tiba-tiba kejadian apa-apa, teman-teman yang di rumah harus segera bergerak, walaupun posisinya libur, walaupun posisinya hanya standby, atau baru jangan-jangan baru tugas jaga. Ada yang baru tugas kemarin disuruh pusat sama Pak Menteri, langsung dia lakukan. Artinya ini adalah bagian loyal, bahwa walaupun mereka bukan waktu kerjanya, tapi mereka harus standby. Karena kekurangan itu, kita tidak bisa mengeluh. Kita cuma bisa komplain, gimana perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Ruangannya panas, ruang istirahatnya panas, tapi itu tidak menjadi keluhan.
nggak ada alat fitness, tapi mereka bisa tunjukkan, mereka bisa push up. Saya bukan membanggakan PK, tapi ini adalah bagian bahwa teman-teman tidak berhenti di situ, tidak mengeluhkan kondisi, tidak tidak menyesalkan kondisi yang ada, tapi menjadikan itu adalah kekuatan. Itu adalah bagian yang saya apresiasi, bahwa teman-teman telah menunjukkan semangat yang tinggi untuk menjadikan modal loyal ini adalah salah satu kegiatannya. Terima kasih. Mungkin hal yang kedua, bekal kita untuk menjadikan loyal adalah sebagai salah satu core values kita adalah kita menunjukkan sikap melayani. Kita harus memiliki sikap melayani, kita harus peduli, dan kita harus memperlakukan pelanggan itu layaknya keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita sudah menjadikan mereka keluarga kita sendiri, kan apa yang mereka butuhkan pasti akan kita penuhi, akan kita usahakan. Kita tidak menjadikan pelanggan kita itu orang lain, karena dia adalah bagian dari keluarga sendiri. Itu harus muncul dari diri teman-teman, terutama yang adalah yang menjadi bagian dari frontliner. Ini harus didorong. Kemarin juga mungkin seingat saya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu ada WC lapor ke saya. Pak, saya menemukan teman-teman ada beberapa yang tahu kondisinya. Nemukan manula di kursi roda. Mohon maaf, terkencing-kencing di selasar terminal. Mungkin ada yang tahu cerita itu. Ternyata dia hanya diantarkan oleh keluarganya dari Jakarta, drop ke sini, udah nggak ada yang tahu. Kalau kita tidak punya empati, kita tidak punya kepedulian, tidak ada tuh yang inisiatif. Kita sudah ke travel, dia akan menuju, jadi pesannya kita cari tahu, masih ada handphone, ada uang dia yang bersangkutan. Kita hubungi keluarganya di Jakarta. Ini orang mau dibawa kemana? Kok ditinggalin begini saja? Gak ada yang ngurus, orangnya sudah manula. Gitu. Karena terkencing-kencing, mungkin kotor, ataupun kita hubungi juga keluarganya, ternyata sebenarnya keluarganya ini ada di daerah Dumai atau Rumbai, malu saya lupa. Mau kita antar pakai travel, travelnya nggak mau. Mungkin karena diancam, pokoknya ternyata mungkin ada masalah internal lah di keluarga mereka yang di sini tidak mau menerima, dengan bermasalah. Pokoknya kalau sampai diantar ke sini, saya usir, segala macam. Ya takut lah yang antar travel kita takut. Ini teman-teman nggak? Adalah yang saya sebutkan ya, teman-teman OIC, teman-teman AFSEC membantu antar pakai mobilnya. Mobil kita gimana rasanya? Ditumpangin penumpang tadi yang baru pipis ya di celana, pasti bawa pesing, pasti akan meninggalkan noda di mobil kita, tapi dia lakukan, gampang itu dibersihkan mungkin. Buat teman-teman AFSEC, dicarikan di depan yang mau travel itu mengantar, akhirnya alhamdulillah dapat. Karena ujungnya apa? Kita ini perusahaan pelayanan prima, apapun itu bentuk customer kita, jangan melihatnya dari wajahnya, penampilannya. Anggap mereka tadi, kalau itu keluarga kita, pasti kita akan lakukan, kita akan carikan, kita akan paksakan gimana orang ini bisa sampai ke Dumai tadi. Cari, alhamdulillah dilaporkan, alhamdulillah Pak GM sudah kita antar. Ya mungkin dengan pendekatan yang lain. Nah, pendekatan ini juga harus kita lakukan, tidak bisa dengan cara yang saklek-saklek aja. Harus berpikir teman-teman bagaimana cara melakukan, akhirnya kan mau nggak mau belajar gitu, bagaimana melakukan pendekatan, meyakinkan si travel mau mengantar, akhirnya bisa. Alhamdulillah juga buat rekan-rekan TIS, OIC, dan AFSEC yang mungkin dengan kolaborasinya bisa menjadikan salah satu pelanggan kita ini bagian dari keluarga mereka. Mungkin aprus lagi untuk teman-teman OIC yang telah melakukan salah satu bentuk core values loyal, bahwa kita setia terhadap pelanggan kita mengedepankan mereka, menjadikan mereka bagian dari keluarga. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip suka membantu, helpful, dan tidak berhitung. Nah, ini yang terpenting, tidak berhitung. Itu bukan kerjaan saya. Kalau mau tadi AFSEC itu bukan kerjaan saya hanya mengamankan bandara. Nih, gimana
alat-alat DG ya. DG itu tidak masuk, di mana insider itu tidak masuk. OEC juga gitu. Siapa yang mengurusin orang itu tadi yang terbengkalai kalau bukan kita? Karena kita merasa mereka adalah keluarga kita. Ketiga, tanggung jawab yang tinggi. Ini kerja itu tidak hanya sebatas kewajiban saja. Datang jam 7:30, pulang 7:30. Itu Pak, kewajiban saya. Itu belum cukup loyal untuk perusahaan ini. Itu baru hanya sebatas taat, batas patuh terhadap aturan. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang loyal, datang sebelum jamnya, pulang setelah, bukan pulang dalam artian ngebiasain pulang kalau nggak ada yang dikerjain juga buat apa. Tadi kembali kan ada kaitannya. Kalau kita tidak menunda-nunda kerjaan ya kita bisa on time. Tapi kalau memang belum selesai, jangan ditunda-tunda, selesaikan. Gitu. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Terus tidak merasa tadi, kita hindarilah silo itu. Itu kan kerjaannya si Absek. Itu kerjaannya PK, ngapain saya sibuk-sibuk. Saya mungkin punya pengalaman, mungkin gak di sini ya. Tapi pelakunya salah satu alumni sini. Senior saya juga ketika di Medan dulu kan, di Polonia. Polonia kebakaran terminalnya. Terminalnya kebakaran, semua ke situ. Tapi tidak banyak yang melakukan banyak hal. Tapi ada satu senior saya itu masuk. Dia bukan Absek, dia bukan PK yang tugasnya memadamkan memadamkan kebakaran. Bukan Absek yang mengamankan, ataupun bukan unit-unit teknis yang mungkin memiliki alat. Di situ ada 2 X-ray yang dalam kondisi ancaman terbakar. Dia masuk, ditarik, membantu yang lain, membantu X-ray itu. Karena alatnya dia bukan. Dia orang aset, bukan. Tapi dia memiliki suatu kesadaran. Memiliki satu, tadi pengabdian, rasa mengabdi. Ini kan aset perusahaan yang harus saya amankan. Kebakaran jam 9 malam, jam 6 pagi sudah beroperasi normal di tempat yang lain. Tempat yang lain itu apa? Ada di situ bekas terminal VIP. Barang yang bisa dimanfaatkan, termasuk X-ray tadi yang diselamatkan tadi, bisa dimanfaatkan di VIP. Ada normal kita berdiri dengan segala macam kekurangannya ya. Kita segera bikin tenda, kita bikin apa, tapi bisa kita lakukan, bisa kita selamatkan. Aset-aset itu paling tidak bisa meninggalkan dan tetap bisa beroperasi. Itu hal yang kecil yang kita lakukan, tapi kita merasa kita tidak silo, kita bahu-membahu. Dan urusan belakangan yang penting saya bisa selamatkan, karena tahu X-ray itu bukan nilai harganya, tapi manfaatnya. Mau kapan menyediakan X-ray dalam waktu. Dan bahkan ketika terminal yang VIP itu dioperasikan jam 6 pagi, asapnya masih ada di sebelah. Masih terbakar, asap-asap kecil, api-api kecil. Itu adalah bagian dari dia melebihi dari tanggung jawabnya. Yang bukan, tapi kan tentunya tanggung jawab itu bukan melampaui tanggung jawabnya. Beda antara tanggung jawab dengan kewenangan kan. Kalau dia melampaui kewenangan sesuatu yang salah, tapi dia tahu itu walaupun itu bukan tanggung jawab dia, tapi dia tahu ini tadi. Karena loyalitas kita tujukan kemana? Bukan ke atasan kita, bukan ke supervisor kita, karena ngelihat kita untuk ke masyarakat, untuk bangsa dan negara ini. Yang kita utamakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Supaya apa? Layanannya kembali normal di pagi hari. Hal yang paling kecil, itu adalah salah satu bentuk implementasi loyal yang mungkin teman-teman bisa mengimplementasikan lagi di kegiatan. Banyak lah yang kita lihat ketika ada suatu runway terkelupas, semua kolaborasi walaupun bukan tanggung jawabnya. Ada yang tugas mengamankan, dan itu adalah bagian dari terus yang harus kita bina. Karena kembali tadi di awal, loyalitas itu tidak bisa dibayar, loyalitas itu tidak bisa dibeli. Loyalitas itu harus terbangun dari diri kita dan kembali ke diri kita. Dan mungkin yang terakhir adalah yang terpenting adalah komitmen kita tinggi, semangat tinggi, sikap melayaninya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, yang terakhir komitmennya tinggi. Komitmen apa? Terus untuk menjaga nama baik perusahaan kita, terus untuk menjaga nama baik Indonesia ini gitu.
Dan itu tidak bisa berangkat tadi contoh yang kasus yang tadi kebakaran tadi, kalau tanpa adanya solusi yang bisa cepat, kenapa bisa kita manfaatkan inisiatif dari teman-teman. Contoh kemarin juga bagian dari komitmen saya lihat. Terima kasih juga buat teman-teman teknik AA dan jajaran memastikan sekarang beroperasi lagi X-ray-nya ya di SCP-2. 2 mati, kita mau pakai apa? Yang satu single, paksakan terus 3 hari berturut-turut nggak selesai. Tapi kalau itu sudah terbangun, komitmen itu sudah ada untuk menyelesaikan, ini tanggung jawab saya, ini komitmen saya untuk menyelesaikan, ini harus beroperasi lagi. Pasti teman-teman AFSEC juga melihat kok, menyesuaikan. Terima kasih juga buat teman-teman AFSEC langsung melakukan penyesuaian ke internasionalnya, dipakai X-ray internasionalnya, karena dia lihat keseriusan dari tim teknik untuk memperbaiki, dan mereka juga akan siap. Alhamdulillah sekarang semua berjalan, mudah-mudahan normal kembali, dan memang yang sedang dalam proses perbaikan juga dilakukan tetap perbaikan. Plus lagi untuk kita semua, kita peduli, kita empati, dan kita bisa mengedepankan kompeten, karena semua saling kait mengait ternyata kalau saya perhatikan akhlak ini. Kita bicara loyal pasti akan bicara masalah amanah di sini, bicara masalah kompeten, dan yang paling penting itu adalah kolaboratif. Saya pikir itu teman-teman, jangan pernah lelah lah. Banyak mungkin, ngapain sih lo capek-capek mikirin perusahaan ini, kerja banting tulang kayak begitu, kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik. Apa yang diharapkan? Biar atasanmu senang, buat supervisormu senang? Enggak. Tadi komitmen saat dan penegasannya jelas, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan atasan, bukan kepentingan saya sebagai GM, bukan kepentingan manajernya. Jadi kalau kita berangkat dari situ bahwa ujung-ujungnya adalah kepentingan bangsa dan negara di sini, insya Allah kita bisa mengimplementasikan core values akhlak, khususnya loyal. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan patah semangat, terus jaga, walaupun kita juga sudah kebetulan kemarin ada edaran terbaru, sudah dilarang pakai masker, tetap ini jaga kesehatan masing-masing, waspada terhadap penularan buat teman-teman yang terutama yang di frontliner. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, melancarkan segala urusan kita. Salam sehat, salam tangguh semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.